Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan cara perhitungan dosis sediaan larutan. Untuk semester sebelumnya, kalian kan sudah belajar cara perhitungan dosis pada sediaan serbuk, misalnya seperti puyer, kapsul. Nah, pada perhitungan dosis sediaan larutan ada sedikit perbedaan. Kita lihat dulu slide berikutnya ya. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian perhitungan dosis. Ada dua rumus jika dilihat berdasarkan umur yang paling sering kita gunakan ya. Yang pertama yaitu ada rumus Young. Kalian dapat lihat di situ rumusnya N per N plus 12 dikali dosis maksimal dewasa. N adalah umur anak dalam tahun. Dosis maksimal dewasanya dapat di mana? Dosis maksimal dewasanya kalian bisa lihat itu di Farmakope Indonesia 3, atau Ibu kan pernah mengirimkan kepada kalian file bentuk PDF ya, nanti dicari lagi. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu ada rumus Dilling. Ini untuk yang berumur 8-20 tahun. Rumusnya N per 20 dikali dosis maksimal dewasa. Jadi jangan sampai tertukar ya. Rumus Young untuk umur yang kurang dari 8 tahun dan rumus Dilling untuk umur yang kurang 8-20 tahun. Nah, itu sedikit mengingatkan pada kalian tentang rumus Young dan rumus Dilling. Kalau dulu kalian menghitung DM, itu sebelumnya kan harus menghitung dosis pakai. Sama juga pada sediaan larutan kalian juga harus menghitung dosis pakai. Nah, mari kita lihat dulu di manakah letak perbedaannya ya, atau bagaimana langkah-langkahnya cara menghitung dosis sediaan larutan. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa langkah. Kalau tidak salah ada 7 langkah untuk menghitung dosis sediaan larutan, dan ini semua harus kalian tulis pada jurnal kalian. Langkah pertama, kalian cek dulu pada resep, adakah sirupnya? Nih ya, adakah sirupnya? Jika ada, maka cari persentase sirup, persennya. Ini rumusnya, kalian harus ingat ya. Ini rumusnya, caranya berat sirup yang ada di resep itu dibagi jumlah total larutan dikali 100%. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Ini Ibu jelaskan langkahnya dulu. Nah, ini langkah pertama. Langkah ini jangan dilupakan ya, kalau di resep ada sirup. Oke, sekarang langkah kedua. Kemudian setelah kalian menghitung persentase sirup tadi, kalian harus menentukan berat jenis. Menentukan berat jenis larutan. Caranya bagaimana? Di sini Ibu tuliskan, dan ini juga harus kalian ingat. Jika hasil persen sirup tadi yang bagian atas nomor 1 tadi kurang dari 16,67%, maka berat jenis larutan kalian adalah 1 ya. Ini harus kalian ingat. Dan jika hasil persen sirup hitungan kalian pada nomor 1 tadi lebih dari 16,67%, maka BJ atau berat jenis larutan kalian adalah 1,3. Nah, ini nanti kita akan lihat pengaruhnya di mana pada saat perhitungan dosis. Nah, kemudian untuk langkah ketiga yaitu kalian harus menentukan volume larutan. Volume larutan sediaan. Caranya bagaimana? Ini rumusnya ya. Nih, volume sama dengan berat larutan yang ada di resep. Nanti di resep kalian akan melihat berat larutan dibagi dengan berat jenis larutan. Berat jenis yang mana? Yang tadi kalian nih tentukan ya. Oke. Nah, kemudian untuk langkah keempat. Nah, banyak kan langkah-langkahnya, jadi kalian harus pelan-pelan mengerjakan dosis sediaan larutan ini ya. Kita lihat langkah keempat, kita baca dulu langkahnya apa. Langkah keempat, menghitung jumlah sendok. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah sendok? Kenapa juga harus menghitung jumlah sendok? Kalian ingat, kalian kan mengerjakan resep sediaan larutan.
sediaan larutan itu cara menggunakannya adalah menggunakan sendok takar atau takaran. Ada yang CTH, kalian ingat Cochlearti bahasa latinnya CTH itu sendok teh dengan volume 5 mili, CP Cochlear Pultis atau sendok bubur dengan volume 8 mili, dan C besar atau Cochlear itu adalah sendok makan dengan volume 15 mili. Nah, ini harus kalian ingat ya. Volume-volumenya ini sudah tetap ukurannya, tidak berubah-ubah, 5, 8, dan 15, CTH, CP, dan C. Ini nanti ada di resep bagian Signa. Nah, nanti kalian lihat. Nah, kemudian lihat jumlah sendok nih, hitung jumlah sendok. Caranya bagaimana? Ini rumusnya. Cara menghitung jumlah sendok, volume larutan dibagi volume sendok. Jadi tadi kan pada langkah sebelumnya kalian kan sudah menemukan volume larutan. Ya, pada langkah sebelumnya kalian sudah ketemu volume larutan. Nih yang ini. Nah, ini disimpan nih angkanya ya, kan ditulis. Nah, setelah itu pada langkah selanjutnya kalian menghitung jumlah sendok. Jumlah sendok itu caranya volume larutan dibagi volume sendok. Volume larutan ini hasil dari yang sebelumnya tadi, langkah ketiga. Volume sendok ini kalian lihat di sini. Nih, sendok yang digunakan pada resep sendok apa? Cochlearti, CTH 5 mili atau CP 8 mili atau Cochlear aja sendok makan 15 mili. Nah, nanti lihat di contoh. Kemudian untuk langkah kelima, kalian harus menghitung kandungan obat per sendok. Jadi obat yang dihitung kandungan per sendoknya itu yang ada DM-nya, yang mau kalian hitung DM-nya. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya ini. Berat obat di resep, kalian nanti dapat resep, berat obat di resepnya berapa, dibagi jumlah sendok yang kalian dapatkan hasil pada langkah keempat tadi ya. Nih jumlah sendok, nih, ya itu rumusnya. Nah, kemudian langkah keenam, akhirnya kalian setelah melewati beberapa langkah 1-5, kalian baru bisa menghitung dosis pakai. Nah, panjang kan perjalanannya. Kalau dulu kalau kalian menghitung dosis pakai pada sediaan serbuk, itu kan kalian langsung saja menghitung, tidak ada langkah 1-5 tadi. Tapi pada sediaan larutan ini beberapa langkah yang harus kalian lewati agar dapat menghitung dosis pakai. Jadi caranya di sini ada rumus, ada caranya ya. Dosis pakai 1 kali itu merupakan hasil perhitungan kandungan obat per sendok. Nah, jadi kalian langsung ambil angka di sini. Hasilnya ini nanti berapa? Kalian jadikan itu dosis pakai 1 kali. Kemudian untuk dosis pakai 1 hari, hasil dari DP 1 kali dikali Signa. Nanti Signanya berapa kali sehari? 3 kali sehari, TDD atau BDD, 2 kali sehari atau yang lainnya. Tuh ya. Nah, akhirnya langkah terakhir kalian baru dapat menghitung dosis maksimal. Panjang kan langkahnya ya, panjang sekali. Sekarang silahkan dipahami langkah-langkah tadi dulu. Langkahnya ada 7, 1-7, silahkan kalian pahami dulu dan ingat-ingat dulu ya. Oke.